Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ana, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Semarang Angkatan 1 tahun 2021, nomor induk 1301021030, asal instansi SMP Negeri 1 Wiriwoyo. Pada hari ini Senin tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan layanan konseling individu dengan metode RIBT. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya Bu. Raffi, ya. Silakan duduk Raffi. Ya, bagaimana kabarnya Raffi? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat ya. Iya. Karena kelihatan gemuk ya. Tapi kok rambutnya gondrong ya sekarang ya? Iya Bu, lupa belum cukur. Oh gitu ya. Jadi nanti kalau bisa rambutnya dicukur ya. Iya Bu. Nah, bagaimana ini kondisi kamu di masa pandemi ini? Apakah kamu baik-baik saja? Ya Alhamdulillah selama ini baik-baik saja Bu. Ya. Rumah kamu di mana Raffi? Di Berakipil Bu, di Wiriwoyo. Itu ya. Ya lumayan jauh ya. Berarti dari Bundaran Wiriwoyo itu ke arah mana? Ke barat. Ke barat. Berapa kilo? Sekitar berapa kilo itu? Sekitar setengah kiloan. Oh iya ya, sekitar setengah kilo ya, lumayan ya. Iya. Ya. Kamu putranya siapa Kak? Putranya Bapak Siswanto dan Ibu Tri Riswati. Oh iya, bapaknya bekerja di mana? Di pasar. Oh di pasar. Ya. Ya. Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat-sehat terus ya. Ya Bu, amin. Nah kemarin Bu Ana itu membaca WhatsApp kamu, ya. Kamu kok sepertinya sedang galau, sedang gelisah. Kamu menyampaikan saya mau curhat gitu ya. Nah itu sebenarnya Bu Ana itu kok masa Raffi mau curhat kenapa ini? Ya, ini ya. Karena sebelumnya kan kamu belum pernah punya masalah. Nah sebelum kamu curhat, ini Bu Ana mau menyampaikan sesuatu. Nah bahwa curhat itu kalau dalam bimbingan konseling itu dinamakan konseling individu. Nah nanti hari ini kamu dan Bu Ana melaksanakan konseling individu. Nah nanti di sini kamu harus terbuka apa masalah kamu itu diceritakan semuanya. Terus kamu yang dengan sukarela sudah mau datang ke sini, ini sangat bagus sekali karena jarang sekali anak yang mau mencurahkan isi hatinya ke guru PK ya. Jadi nanti juga kerahasiaan apa yang kamu sampaikan hari ini juga akan saya simpan dengan baik, tidak akan saya sampaikan ke siapapun. Itu ya Raffi ya. Iya Bu. Ya. Nah mudah-mudahan untuk kegiatan kita hari ini nanti berjalan dengan lancar karena saya rasa kamu dengan tulus datang ke sini ini sudah merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Nah kemudian ini konseling kita kali ini akan berjalan dengan 80 menit. Jadi nanti silakan kamu mengungkapkan apa persoalan yang kamu alami saat ini. Itu ya. Nah sekarang juga ceritakan apa yang kamu alami biar saya mendengarkan. Ya Bu. Jadi itu saya tuh sering dihubungi guru mata pelajaran Bu. Entah itu di telepon atau dikirim pesan di WhatsApp, itu saya sering Bu. Karena itu saya tuh belum pernah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru itu Bu. Itu guru apa itu yang Pak Guru apa? Itu gurunya ada dua, yang satu guru mata pelajaran matematika, itu Pak Haryanto, ya. Yang kedua yaitu mapel bahasa Inggris, gurunya Bu SD. Ya Bu. Itu saya belum pernah mengerjakan tugas dari semester awal sampai akhir, itu saya belum pernah. Begitu ya? Iya Bu. Karena saya tuh merasa kesulitan, merasa pusing dengan tugas yang diberikan itu Bu. Saya itu belum paham, belum bisa mencerna dengan baik materi-materi itu, karena
yang diberikan itu dalam PJJ kan Bu, Iya. dalam saat ini kan PJJ, jadi itu saya itu kurang bisa memahami karena tidak dijelaskan secara langsung, kan secara daring atau kadang-kadang juga dikasih file di Google Classroom atau cuma di WhatsApp dalam teks itu sering begitu. Jadi saya itu merasa bingung Bu, saya itu tidak bisa memahami dalam pelajaran begitu itu. Dan di rumah itu juga kan orang tua bekerja Bu. Bapak ibu itu bekerja di pasar. Beliau seorang pedagang, berangkat itu pagi, pulang itu kadang juga malam Bu. Itu iya Bu, setiap hari itu bekerja ke pasar mencari nafkah itu berangkat pagi pulang malam. Jadi saya itu di rumah itu tidak ada yang mendampingi dalam mengerjakan tugas itu setiap hari itu begitu. Oh begitu ya. Iya Bu. Oh iya ya. Jadi itu persoalannya seperti itu ya. Iya Bu. Nah itu misalnya pas Pak Haryanto itu nelpon kamu itu gimana reaksi kamu? Ya itu saya itu merasa takut itu Bu, merasa deg-degan jelek gitu Bu. Oh gitu. Iya Bu, takut saya. Iya karena kamu apa namanya belum bertanggung jawab terhadap tugas kamu ya. Iya Bu. Nah, terus ketika Pak Haryanto nelpon itu kamu angkat nggak itu? Enggak Bu, karena takut itu Bu ya. Oh gitu ya. Enggak saya angkat, makanya terus dikirimi pesan terus, dihubungi terus itu saya tidak merespon. Iya, makanya sering dihubungi karena saya tidak pernah merespon. Nah tadi dalam kamu bercerita tadi katanya ayah sama ibu kamu bekerja di pasar, berangkat pagi sampai pulang malam. Nah itu berarti kegiatan kamu selama ayah ibu kamu itu pergi terus kamu di rumah itu kamu sama siapa? Ya, saya di rumah punya adik dua. Oh, punya adik dua. Iya Bu, yang satu kelas 6 SD, yang satunya kelas 2. Itu masih kecil ya Bu. Jadi saya itu di rumah itu bertanggung jawab. Kan berangkat pagi itu saya sebelum orang tua berangkat dititipi uang untuk membeli sarapan pada adik ke warung terdekat atau ke mana yang ada jualan sarapan itu saya ditugasi bertanggung jawab untuk memberi sarapan. Oh begitu ya. Jadi saya itu ya berat Bu, masih ada tugas itu bertanggung jawab setiap hari di rumah. Ya, saya itu merasa pusing Bu, merasa capek gitu Bu. Iya. Ya saya bisa lihat dari cara kamu menyampaikan itu kayaknya kamu tuh jadinya emosi gitu ya. Iya. Ya mungkin karena beban yang kamu alami saat ini ya. Jadi kamu di rumah tidak ada pendamping orang tua karena orang tua bekerja dari pagi sampai malam. Nah itu mungkin ada kendala dalam diri kamu. Nah pada saat seperti itu kira-kira yang ada di pikiran kamu itu apa kira-kira pada saat kamu mengalami hal semacam itu? Ya itu kan ibu saya tuh merasa ada yang kurang gitu Bu, takut ada yang kurang, terus tidak tenang gitu Bu, setiap hari itu tidak tenang, ya pokoknya tidak enak Bu perasaan saya itu. Tidak enak ya. Iya. Terus bagaimana istilahnya kamu itu apa pernah menginginkan melakukan sesuatu atau bagaimana itu? Pernah Bu, waktu itu saya pernah ingin tidak sekolah Bu. Oh begitu iya, ya, sampai sejauh itu ya? Iya Bu, karena saya sudah bosan dengan sekolah itu, kasih tugas terus, ya itu sampai saya tidak ingin putus sekolah. Saking bosannya, saking capeknya, pusing gitu. Nah terus kegiatan kamu selama di rumah itu apa saja? Kegiatan selama di rumah? Ya setiap hari itu saya main game. Main game? Iya Bu. Setiap hari ya? Setiap hari itu Bu.
main game itu dari pagi sampai mau tidur itu, dari bangun tidur sampai mau tidur Bu. Dari bangun pagi sudah pegang HP, Iya. kemudian sampai nanti Sampai- mau tidur lagi Iya. gitu ya. Sampai malam itu. Kadang juga saya lupa makan, lupa mandi, terus lupa ngurusi adik-adik saya itu juga Bu. Gitu. Iya, setiap hari itu saya main game, terus kadang juga di game itu saya itu juga kadang emosi. Itu bagaimana kok bisa emosi? Ya itu gara-gara kalah dalam game itu Bu. Kan itu gamenya itu kayak pertandingan gitu Bu, Ya. pertandingan online gitu. Itu ngelawan gitu Bu. Nah kalau kalah itu kan itu ada anunya Bu, apa kayak ranknya gitu loh Bu, ya peringkatnya. Nah, iya Bu, kan kalau harus menuju peringkat yang tinggi itu harus Ya. menang Bu. Oh, begitu. Iya Bu, nah itu saya itu kalah terus kan, jadinya otomatis kan turun Bu peringkatnya. Gitu ya. Iya Bu, jadi saya itu emosi Bu itu Bu. Saya sering itu emosi itu Bu. Kadang juga kalau emosi itu langsung lempar HP, langsung marah-marah gak jelas, apa yang ada di samping itu langsung dilempar semua Bu. Begitu sampai Iya. sebegitunya ya. Iya Bu, Oh, iya. kalau emosi itu Bu. Kalau main game itu ya gitu Bu. Saya itu sudah kecanduan dari setiap hari itu, dari pagi sampai malam itu game terus. Nah, kira-kira menurut pendapat kamu, hal semacam itu kira-kira punya efek nggak di diri kamu? Ada Bu, saya pernah merasakan itu pas main game itu, saya pernah merasakan pusing. Kalau itu pusing sekali itu, tapi saya masih tetap lanjut main game Bu. Karena harus menang. Iya Bu, karena harus menang, karena saya itu pengen ke tingkat yang lebih tinggi peringkatnya Bu. Iya. Itu saya tetap maksain, kadang juga rasa mual gitu, terus badan itu terasa itu Bu, apa namanya Bu, Apa pegel-pegel? nah iya Bu, pegel-pegel. Karena kan kalau main game kan diam di tempat Bu, yang main cuma tangan jari itu. Iya. Nah, kan nggak bisa gerak, nggak pernah gerak gitu Bu. Itu di badan itu pegel sekali Bu, rasanya Bu. Iya, sebenarnya juga ada efeknya ya ternyata ya. Iya Bu, Nah, saya pernah. dari cerita kamu yang panjang lebar itu tadi, saya melihat bahwa kamu itu tidak mengerjakan tugas matematika, tadi alasan kamu karena tidak bisa mengerjakan karena tidak ada pendampingan atau orang tuanya sibuk. Nah, kemudian kamu pelariannya ke BP, gitu ya. Nah, menurut pendapat kamu, kalau kamu itu tidak bisa menyelesaikan tugas, kemudian kamu lari ke HP, itu apakah semua itu bisa menyelesaikan masalah? Ya, menurut saya tidak Bu, karena saya itu mengalami ya itu, kalau saya main game itu kok dihubungi terus sama guru mapelnya itu. Nah, saya lebih mementingkan game daripada tugas. Itu saya merasakan seperti itu. Dan itu juga kok iya saya begini, tapi itu saya tidak peduli Bu. Saya masih mementingkan game, karena game itu apa ya? Menurut saya itu teman sejati itu Bu. Teman sejati. Iya Bu. Kayak teman itu bisa mendampingi saya, menemani saya setiap harinya itu game itu Bu. Oh, begitu. Iya Bu. Nah, ini sebenarnya ya Raffi ya, apa yang kamu alami itu kamu bermain game setiap hari, kemudian tanpa mau menyelesaikan tugas, itu sebenarnya adalah sebuah pelarian ya. Nah, pelarian itu sebenarnya kamu bisa melakukan pelarian pada hal yang positif, ya. Coba kalau menurut pendapat kamu kira-kira pelarian positif itu yang seperti apa? Ya, seperti misalnya game itu tadi kan ada efeknya badan jadi pegal-pegal lambungnya itu, kita itu menggantinya dengan olahraga seperti jogging pada pagi atau sore hari itu jogging,
bisa push up di rumah, pull up gitu Bu. Iya. Nah, ini ya sambil sambil bercerita tadi, Bu Ana pengen tahu sebenarnya cita-cita kamu itu apa? Ya, cita-cita saya pengen jadi tentara gitu. Nah, ini ya, kalau pengen jadi tentara, kira-kira tahu nggak syarat-syaratnya jadi tentara itu apa? Ya tahu Bu, itu juga susah Bu, share. Ya. Susah itu Terus sulit. kalau yang kamu tahu apa? Itu kan kita harus siap dalam fisik, dalam kepintaran juga. Itu ada Bu. Mapel-mapel gitu juga ada Bu. Termasuk matematika itu, bahasa Inggris itu ada Bu. Ya, berarti ada target nilai matematika dan bahasa Inggris kan? Iya Bu, ada. Iya. Nah, kalau setelah kamu tahu seperti ini, kamu sebenarnya sudah tahu ya syarat-syaratnya untuk jadi tentara itu apa. Sedangkan kamu malas mengerjakan tugas-tugas dari guru matematika dan bahasa Inggris. Nah, ini kira-kira itu apakah nanti akan tercapai apa yang kamu cita-citakan itu? Ya, enggak Bu. Karena ya saya itu tidak pernah berusaha mengejar itu Bu. Karena tidak pernah belajar, tidak pernah bekerja keras. Ya itu Bu. Menurut saya itu tidak akan pernah tercapai Bu. Nah, kan begitu ya. Iya, Jadi Bu. sekarang kamu rubah konsep pikiran kamu bahwa cita-cita kamu itu adalah menjadi seorang tentara. Nah, dari cita-cita tersebut berarti kamu harus punya sebuah target untuk mencapai cita-cita tersebut. Nah, kira-kira apakah kamu pernah terlintas di pikiran kamu punya target apa gitu? Terlintas saja, jadi belum pernah dilaksanakan tapi terlintas. Apa kira-kira yang terlintas di pikiran? Itu pernah Bu. Itu satu prioritas pengen jadi juara kelas bukan saya tuh tidak pernah jadi juara kelas Bu, tidak pernah mendapat ranking dalam kelas ini Bu. Itu terlintas tuh pengen buat aku tidak bisa seperti dia itu, saya itu pengen seperti dia, bisa pintar gitu. Itu Bu, itu terlintas itu, tapi saya juga belum peduli itu Bu, belum peduli dengan itu. Iya Bu, cuma terlintas saja, terus saya tidak memedulikan, terus masih tetap game itu. Masih tetap stay di game ya. Iya Bu, game. Ya. Jadi begini, apa dalam game itu kamu juga sering apa itu main bareng gitu seperti orang-orang anak-anak yang lain itu? Iya Bu, itu kan main bareng itu kan sering gitu Bu. Kan itu lagi tren gitu Bu, main bareng mabar gitu Bu. Iya Bu, sama teman-teman itu mabar. Kan ada Bu teman saya di kampung itu ada yang sama dengan saya. Terus saya ajak mabar. Kalau mabar itu apa sejenis seperti pertandingan begitu ya? Iya Bu, sama Bu. Tapi kan kalau main sendiri itu nggak mabar itu kita itu main tapi sama orang lain Bu timnya. Tapi iya kalau mabar itu timnya itu sama teman sendiri Bu. Jadi bisa langsung bisa berdiskusi ini cara menangnya gimana, cara menangnya gimana itu langsung bisa berdiskusi Bu. Iya Bu. Nah itu ya, jadi kamu sudah sebenarnya kamu punya cita-cita yang bagus sekali. Nah cita-cita itu sebenarnya harus didukung oleh usaha, ya kan? Benar nggak Raffi? Iya. Iya, jadi cita-cita harus didukung dengan usaha. Nah, sedangkan selama ini kamu belum berusaha, berarti kamu masih jauh dari tercapainya cita-cita tersebut. Nah, kira-kira misalnya kamu itu punya sebuah angan-angan seperti itu, ingin jadi tentara, kira-kira usaha apa yang harus kamu lakukan untuk saat ini? Ya itu Bu, merubah pola pikir saya menjadi bermain game itu menjadi olahraga biar saya itu bisa fisiknya itu kuat. Terus ya itu tadi Bu mengerjakan tugas-tugas itu Bu, karena kan di tentara kan juga ada itu Bu syaratnya. Jadi saya juga harus pintar dalam bidang pelajaran dan bisa fisiknya itu bisa kuat. Iya. Kemudian kalau misalnya Bu Ana bilang mabar diganti dengan belajar itu kira-kira gimana Raffi? Itu Bu,
Itu juga saya tuh kepengen. Ada kepikiran nggak? Ada Bu, Nah, kepikiran. jadi kebiasaan mabar diganti dengan belajar gitu ya. Iya. Ya, nah itu akan lebih baik karena nanti kamu akan mendapatkan ilmu, kemudian kamu akan dapat menyesuaikan dengan cita-cita kamu gitu. Nah, kemudian di situ pada kasus kamu, masalah kamu, itu sebenarnya kamu juga punya apa satu pemikiran yang kurang baik tadi ya, karena sudah saya tidak mau mengerjakan apa-apa. Tapi di sisi lain kamu punya cita-cita yang bagus. Nah ini. Jadi nanti konsep kamu harus dirubah bagaimana agar kamu itu mau belajar, kamu itu mau belajar dengan baik agar bisa mencapai cita-cita. Nah sekarang pertanyaan Bu Ana itu di rumah kan kamu tidak ada yang mendampingi belajar. Padahal teman-teman yang lain itu terkadang mereka belajar dengan teman yang satu kelas atau beda kelas, tapi kan mapelnya juga sama kan. Nah kira-kira di sekitar kamu itu ada teman yang sama-sama sekelas atau beda kelas tapi satu angkatan dengan kamu nggak? Iya, ada dua tuh, tapi beda kelas satu angkatan. Itu ada dua. Yang pertama itu namanya Rahmadi, yang kedua Kirano. Itu rumahnya juga lumayan dekat dengan saya gitu. Tapi setiap hari saya ngajaknya mabar. Oh begitu. Iya. Jadi memang bertiga sama-sama mabar ya? Iya, mabar. Iya. Bukan belajar, tapi mabar. Jadi saling berkumpul atau di rumah sendiri-sendiri mabarnya? Ya, lebih sering berkumpul Bu. Iya, di pos atau di rumah siapa yang mau bergantian itu berkumpul. Gitu. Iya. Ya, nah berarti setelah kamu tadi sudah mengungkapkan persoalan kamu, kira-kira apa yang kamu dapatkan dari apa yang Bu Ana sampaikan, kita obrolkan tadi. Kira-kira apa keinginan kamu untuk kedepannya? Itu Bu, saya pengen merubah mabar dan menjadi belajar tadi Iya, itu. bagus. Saya pengen ngajak teman-teman itu untuk belajar, mending kita kelompok aja untuk mengerjakan tugas-tugas. Nah itu saya pengen nyampaikan itu Bu. Nanti coba saya menyampaikan, coba mengajak untuk teman-teman itu bisa belajar kelompok dengan saya. Kan saya di rumah juga tidak ada yang mendampingi Bu. Terus kebetulan kan juga ada teman dua, nah itu apa coba saya ajak kelompok aja, kenapa terus saya kenapa nggak kepikiran dari dulu gitu Bu. Pikiran itu terus mabar, terus penting game, terus saya juga berusaha mengurangi game, terus berolahraga itu Bu. Iya bagus ya. Terus juga adik-adik saya tuh saya lebih bertanggung jawab dalam mengurus adik-adik saya. Jadi lebih akan merubah semuanya, walaupun nanti pelan-pelan ya. Jadi perubahan itu dilakukan tidak bisa seketika, tapi perlahan demi perlahan, jadi pelan-pelan. Ya, jadi kamu harus mulai punya konsep pikiran merubah itu dari sekarang, jadi dari saat ini, biar kamu nanti melakukan perubahan tidak kaget ya, jadi tidak apa namanya, tidak istilahnya tiba-tiba berubah gitu. Tapi kamu harus perlahan demi perlahan kamu melakukan perubahan. Mulai dari pagi, bangun pagi itu jangan pegang HP dulu. Pagi apa yang dikerjakan dulu, membantu apa orang tua, menyapu dan lain sebagainya. Gitu. Nah kemudian setelah itu nanti kamu bikin satu jadwal belajar khusus ya. Jadi ada jadwal belajar khusus yang waktunya itu kamu tentukan, dan rencana kamu tadi dijalankan, mau belajar dengan teman-teman. Berarti nanti susun jadwal khusus agar ada waktu yang tertentu belajar bersama dengan teman-teman. Kemudian untuk game itu kamu beri waktu sehari ditarget berapa jam gitu saja ya, jadi tidak terus nanti misalnya kamu itu gamenya saya akan beri waktu
dalam sehari itu 2 jam misalnya. Ya sudah 2 jam itu selesai, kemudian kamu harus mengerjakan hal-hal atau kegiatan yang lain gitu. Jadi itu cara mengalihkan apa namanya sikap kamu yang kemarin yang masih apa menyepelekan tugas itu dengan hal-hal yang positif tersebut. Nah, dengan begitu kamu nanti target tugas kamu akan terselesaikan gitu. Nah, itu ya. Jadi persoalan kamu pelan-pelan sudah mulai ter, terkupas ya, kita sudah kupas bersama. Nah, kira-kira Raffi, ini nanti kan kamu sudah mulai berpikir itu tadi ya, saya senang sekali kamu sudah punya pikiran, saya mau merubah buku, saya mau merubah mabar menjadi belajar. Nah, kira-kira nanti kamu akan memulai berbicara dengan teman kamu itu bagaimana caranya untuk mengajak mereka itu dari mabar menjadi belajar? Yaitu entah itu pas ketemu atau pas di WA itu akan saya coba ngajak itu, akan saya coba beri pengetahuan, beri masukan itu apa kita mending kelompok aja dengan mabar, buang-buang waktu kan. Saya coba akan itu Bu, memberitahu, akan juga mengajak apakah mereka mau, ya semoga mau, karena tugas-tugas itu banyak, kebetulan di rumah juga tidak ada yang mendampingi, atau masih ada teman. Nah itu saya akan menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya, itu harus saya gunakan. Saya akan coba mengajak itu, semoga ya mau dari belajar, dari mabar menjadi belajar. Iya bagus ya, dari mabar menjadi belajar. Kalau perlu nanti dibikin sebuah story ya Raffi ya, kan sekarang zamannya story kan, bikin story, ayo dari mabar kita rubah menjadi belajar, masukkan ke story WhatsApp, nanti kan teman-teman kamu membaca. Nah ketika nanti teman-teman kamu membaca story kamu, kamu jelaskan, ayo kita melakukan satu perubahan gitu ya. Nah ini adalah sesuatu yang baik kalau bisa seperti itu. Jadi kamu berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari yang kemarin. Nah kira-kira Raffi setelah kita sudah konseling ini tadi, bagaimana perasaan kamu saat ini? Ya, saya sudah merasa lega, merasa sadar, merasa pelan-pelan itu terbuka. Kok nggak dari dulu saya menggunakan kesempatan ini, kenapa malah menjadi buang-buang waktu. Itu pelan-pelan itu saya mulai mikir gitu Bu, mulai cerah itu Bu kiranya Bu. Ya. Nah terus harapannya apa harapannya? Ya harapannya saya bisa lebih rajin Bu dalam mengerjakan tugas, dalam menggapai cita-cita itu juga disertai usaha itu. Saya harus lebih rajin itu Bu. Terus game itu tadi Bu, game itu juga harus saya kurangin, saya harus pintar membagi waktu itu dalam bermain game. Itu suatu harapan saya itu Bu. Ya bagus ya. Jadi itu adalah harapan kamu. Nah ini mudah-mudahan ya harapan kamu itu akan terwujud dengan cara berusaha dan bekerja keras. Ya, yang dinamakan usaha dan kerja keras itu membutuhkan pengorbanan. Ya, pengorbanannya adalah kesenangan kamu yang game tadi setiap hari sampai full game itu harus dikorbankan, dijadikan gamenya cuma 1 jam atau 2 jam gitu saja, yang lainnya dipakai untuk belajar. Atau kamu juga bisa menggunakan sistem belajar yang lain, misalnya 21, ada sistem belajar 21 pernah mendengar? Belum ya. Sistem belajar 21 itu 2 jam belajar, 1 jam istirahat gitu ya. Jadi yang 2 jam untuk belajar dulu, terus nanti 1 jam istirahat. Kalau misalnya nanti ada waktu lagi 2 jam lagi, belajar lagi, istirahat lagi gitu. Itu disesuaikan dengan kemampuan kamu juga. Jadi nanti kemampuan kamu itu seberapa belajarnya sehari itu disesuaikan.
Apalagi saat ini pada musim pandemi ini kan kamu belajarnya tidak ada waktu belajar khusus, jadi pelajaran kamu harus mampu memanage atau manajemen waktu kamu sendiri. Kalau perlu itu kamu bikin jadwal belajar, ditulis di sebuah kertas yang besar-besar gitu ya tulisannya. Jam belajar saya adalah misalnya 07.00 sampai dengan 10 atau 9.00 gitu ya. Kemudian jangan diganggu ditulis itu begitu. Kemudian dikasih warna-warna, dikasih warna-warni, kemudian dikasih gambar kamu, dikasih foto kamu juga bisa. Terus didandalkan di dinding rumah. Nah itu nanti setiap kamu melihat, kamu akan bersemangat untuk belajar. Gitu ya, gitu ya Raffi ya. Nah mungkin untuk konseling kita hari ini, kegiatan ini akan kita akhiri. Nah sebelum kita akhiri, bagaimana? Apakah kamu sudah merasa puas dengan apa yang sudah kamu ungkapkan tadi dan Bu Ana sudah memberikan masukan-masukan tadi? Ya sudah puas Bu. Puas sudah ya. Sangat puas. Saya juga terima kasih kepada Bu Ana sudah memberikan saya solusi, sudah membantu. Jadi saya lebih cerah gitu Bu. Saya pelan-pelan sudah pikirannya terbuka, ingin merubah diri saya Bu. Saya sangat terima kasih Bu Ana sudah membantu. Ya, sama-sama. Ya. Nah nanti kedepannya akan lebih baik ya. Ya Bu, amin. Ya. Nah untuk hari ini karena kita waktunya sudah sesuai dengan apa yang kita laksanakan tadi, waktunya sudah habis. Nah ini kita akhiri dulu untuk hari ini. Nah nanti kamu akan saya kirimi link Google Form. Itu nanti kamu akan mengisi lembar kerja, kemudian evaluasi hasil. Nanti silakan diisi melalui WA. Setelah dari sini nanti sampai di rumah baru diisi juga tidak apa-apa. Jadi silakan nanti diisi. Nah, kemudian untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, saya harap nanti ketika kamu mempunyai masalah lagi, yang mudah-mudahan tidak ada ya, ketika kamu pengen meluangkan waktu untuk datang ke BK lagi, pengen ngobrol lagi atau pengen konseling lagi, Bu Ana persilahkan ya. Nanti kamu bikin WA lagi sama Bu Ana, Bu saya mau bertemu, saya mau mengungkapkan permasalahan lagi, itu dipersilahkan ya, gitu ya. Ya pasti itu. Sebelumnya itu saya kesini itu merasa takut Bu. Nanti kalau marahin gimana, kan saya punya banyak masalah gini Bu. Saya takut sebelumnya itu kalau saya dimarahin gimana, terus itu Bu, gerdek Bu. Oh iya, tapi sekarang sudah enggak ya? Enggak Bu, ternyata malah dikasih solusi, dibantu, itu malah saya merasa senang Bu. Itu manfaatnya bimbingan konseling bagi kalian, bagi siswa ya. Jadi bisa bersama-sama mengentaskan permasalahan begitu ya, begitu ya Raffi ya. Nah untuk kegiatan pada pagi hari ini saya rasa cukup. Nanti silahkan Raffi menata diri lebih baik, kemudian melakukan satu perubahan perlahan demi perlahan agar nanti Raffi bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih unggul dari yang sekarang. Ya Bu, amin. Ya. Nah sekarang silahkan misalnya Raffi mau pulang, Bu Ana silahkan. Ya, hati-hati di jalan. Jangan lupa salam dari guru BK untuk orang tua kamu. Ya Bu, saya salamkan. Sekali lagi terima kasih Bu Ana sudah membantu saya. Kalau begitu saya izin mau pulang ya Bu. Iya silakan Raffi. Iya Bu. Baik Bu, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.